Kita mulai kuliah kita hari ini. Ini mungkin kuliah yang nantinya aplikatif banget ketika kalian nanti memilih skripsi di area biomedik, kemudian berhubungan dengan herbal medicine gitu loh ya, obat-obat tradisional yang berasal dari tanaman gitu. Jadi namanya kuliahnya adalah tentang metode ekstraksi. Ya, metode ekstraksi. Banyak kan, dari metodenya banyak sekali. Nanti kita intip satu-satu seperti apa, kemudian silahkan bertanya. Kalau kalian sudah punya pemikiran mau, oh saya mau uji antibakteri, saya mau uji anti cancer, saya mau uji anti fungi, gitu ya. Kan di kedokteran belum ada yang anti cancer, anti fungi, padahal itu murah. Anti cancer itu kalau nge-lab di farmasi itu charge-nya itu cuma 2 juta, selesai. Ya. Jadi satu plate-nya itu 2 juta. Itu udah sak media, sak sel, sak apa, sak treatment udahlah. Selesai. Pengujiannya juga pengujiannya itu juga tidak lama ya. Kalian penelitian itu 1 pekan sudah analisis data. Jadi di lab itu cuman persiapan lah, katakanlah sampai dengan uji sekitar 2-3 hari selesai. Yang lama itu ngekstraksi ya. Oke. Kita mulai. Nggak bisa lagi. Tadi bisa, sekarang nggak bisa. Oke. Oke, apa itu ekstraksi? Nah ini apa itu ekstraksi? Ekstraksi itu dikenal dengan kata lain adalah penyarian. Nah, apa yang disari? Yang disari itu adalah bahan aktif yang ada di dalam tumbuhan, ataupun mungkin kalian mau ekstraksi juga di jamur atau mungkin di hewan vertebra gitu ya. Nah, itu adalah proses pengambilan zat aktif yang dia itu diperkirakan memiliki efek farmakologi. Ini adalah yang disebut dengan proses ekstraksi atau penyarian. Ya, suatu proses pemisahan suatu zat atau beberapa dari suatu padatan atau cairan dengan menggunakan pelarut yang spesifik. Keywordnya adalah pakai pelarut yang spesifik. Artinya Anda tidak bisa sembarangan pelarut digunakan untuk menyari seperti itu. Kemudian pemisahannya berdasarkan apa? Berdasarkan kelarutan. Jadi kalau ekstraksi, 1 pelarutnya spesifik, yang kedua pemisahannya berdasarkan pada kelarutan. Oke. Kemudian metodenya ada apa saja ya? Secara umum, ini secara garis besar itu ada 3 metode. Yang pertama adalah ekstraksi dengan pelarut. Ini yang umum kita pakai di lab ya. Kemudian ekstraksi dengan destilasi uap. Dan yang ketiga, ekstraksi dengan cara lain yang tidak termasuk dalam pelarut ataupun destilasi uap. Nah, kita akan coba satu-satu. Nah, untuk ekstraksi dengan pelarut itu dibedakan menjadi 2 macam. Ada ekstraksi dengan cara panas dan juga ada ekstraksi dengan cara dingin. Maksudnya apa? Kalau cara dingin itu dia room temperatur, tidak ada pemanasan. Itu kalau cara dingin. Kemudian kalau cara panas itu dengan adanya bantuan pemanasan ya, intinya itu. Jadi kalau dingin itu dia di room temperatur, tidak ada pemanasan, tapi kalau panas dia bisa room temperatur ada pemanasan ataupun nanti di atas room temperatur gitu. Pokoknya di sini ada bantuan pemanasan. Nah, di sini untuk cara dingin ada maserasi, kemudian yang kedua perkolasi, kemudian yang cara panas itu ada reflux, ada sokletasi, digesti, kemudian infus dan juga dekok.
Nah, kita akan lihat satu-satu. Untuk ekstraksi dengan destilasi uap, itu ada destilasi, kemudian ada reflux, kemudian ada soklet. Ini dengan pemanasan semuanya. Kemudian ada ekstraksi dengan cara lain. Itu ada continuous system extraction atau ekstraksi berkesinambungan. Kebanyakan ini di industri. Kemudian ada supercritical carbon dioksida atau supercritical CO2. Kemudian ada ekstraksi ultrasonik dan juga ekstraksi energi listrik. Nanti kalau tanya Bu Yuni, apa yang belum pernah Bu Yuni lakukan? Nah, saya belum pernah melakukan yang ini. Kalau ekstraksi kesinambungan itu kan di industri ya. Supercritical CO2, kemudian energi listrik. Kalau ultrasonik itu dia udah pernah melakukan. Oke. Kita lihat perkolasi. Perkolasi itu apa? Proses penyarian caranya dengan apa? Mengalirkan pelarut ya. Pelarutnya itu dialirkan melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Dan ini alirannya lambat dan dilakukan pada suhu kamar. Nah, ini kalau pengen tahu alatnya seperti ini. Jadi nanti simplisianya dalam bentuk serbuk itu dia masukkan dulu ke dalam alat ini, alat perkolator, disebutnya adalah perkolator. Nah, di bagian ujungnya ini kan ini ada glass wool ya, glass wool plug di sini ya. Supaya apa? Supaya simplisianya itu tidak bocor. Nah, ini diisi dulu bagian ujung ini dengan glass wool plug, kemudian baru simplisianya dimasukkan, serbuk simplisianya dimasukkan ke dalam perkolatornya. Setelah itu baru diberi solvent ya atau pelarut. Jadi dimasuki pelarut. Nah, kemudian pelarut itu dia akan turun membasahi simplisia melewati glass wool, kemudian kita tampung di sini. Nah, kita nanti kalau mau ini tinggal dibuka kerannya, kemudian kita tampung hasilnya. Jadi di dalam bawah perkolator itu dikasih tampungan, kemudian kita tampung hasilnya di sana. Oke, ini perkolasi ya. Prinsip kerjanya bagaimana? Tadi sudah saya ceritakan, serbuk simplisianya dimasukkan ke perkolator atau berjana slimbernya. Kemudian cairan penyarinya itu dia akan masuk ke dalam gitu ya. Dia akan membasahi dari serbuk simplisianya sampai penyarinya jenuh dengan zat aktif ya. Kemudian dialiri penyari sampai dengan zat aktif itu terekstraksi semua, dan ini butuh volume pelarut dalam jumlah yang besar. Nah, dialiri terus, kemudian ditampung ya, ditampung, ekstraknya itu ditampung. Jadi sampai kapan ya? Sampai semua zat aktifnya tersari. Artinya apa? Kalau Anda memasukkan pelarutnya jernih ya dia nanti akan keluar jernih lagi. Lah itu berarti sudah proses perkolasinya sudah selesai. Oke. Kemudian ini maserasi. Nah, ini yang ada di lab kita ya, yang mampu laksana di lab itu ada apa? Maserasi ya. Ini dilakukan dengan cara prinsipnya adalah perendaman. Jadi serbuk simplisianya itu direndam di dalam bejana maserasi. Ya. Kemudian proses ekstraksinya dengan menggunakan pelarut yang dia itu statis atau diam. Jadi prinsipnya cuma direndam saja gitu ya. Atau kadang-kala kita butuh memberikan pengocokan atau pengadukan, dan ini dilakukan pada temperatur ruangan. Ya, jadi kita rendam, prinsipnya direndam, kemudian diberi pelarut, kemudian diaduk secara berkala. Nah, maserasi ini juga membutuhkan pelarut yang banyak ya jika dibandingkan model-model ekstraksi yang lain, tapi di sini untuk zat aktif yang dia tidak tahan pemanasan, dengan metode seperti ini nih dia akan zat aktifnya itu akan stabil ya. Tapi kalau zat aktifnya tidak tahan pemanasan terus kemudian kita lakukan dengan metode pemanasan ya zat aktifnya akan rusak. Jadi ini lebih aman kalau untuk zat aktif yang dia tidak tahan pada pemanasan. Dan prinsipnya hanya merendam saja. Oke. Prinsip kerjanya apa? Nah, ini nanti pas simplisia itu direndam dengan pelarut, itu nanti pelarut itu dia akan menembus dinding sel.
dinding sel dari simplisia itu. Masuk melalui rongga sel yang mengandung zat aktif ya di dalam sitoplasmanya itu. Kemudian zat aktifnya itu akan larut masuk ke dalam pelarut ya, karena adanya perbedaan konsentrasi. Jadi antara konsentrasi di luar sel dengan konsentrasi di dalam sel itu kan berbeda. Nah, kemudian zat aktifnya ini ya, dia akan didesak untuk keluar dari selnya. Kemudian peristiwa ini berulang terus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara yang di dalam sel dengan yang di luar sel. Seperti itu. Jadi butuh waktunya berapa ya? Tergantung masing-masing, tergantung tujuan dari penelitian Anda bagaimana. Kan kalau Anda ketemu di jurnal-jurnal, kadang-kala kok biasanya 5 sampai dengan 7 hari, ada yang kok ini cuma 24 jam gitu, ini cuman 48 jam. Nah, itu tergantung dari kebutuhan masing-masing riset ya yang dijalankan seperti itu. Nah ini kalau di industri seperti ini ya, skala besar seperti ini alatnya. Dan kalau kita di lab ada bejana seperti ini yang ada pengaduknya, kalau enggak ya bejana kemudian kita aduk secara manual seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah digest ya, digesti ya, atau digest. Ini sama dengan maserasi ya, prinsipnya direndam. Cuma kalau digest ini dia ada kinetikanya, artinya apa? Dia dilakukan pada suhu yang lebih tinggi dari suhu ruangan. Suhunya antara 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Nah, pemanasan yang dilakukan ini dia akan meningkatkan daya larut dari zat aktifnya ke dalam cairan penyarinya. Ini kalau digest. Jadi ada pemanasan. Kalau maserasi jadi di room temperatur, kalau ini dia di lebih tinggi dari room temperatur ya, 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Nah, ini alat digestnya seperti ini. Ya. Oke. Kita lanjut. Sekarang adalah infundasi. Nah, kalau kita bicara dengan infundasi, ini pelarutnya khusus untuk pelarut air. Jadi tidak boleh pakai pelarut organik ya. Pelarutnya adalah spesifik, adalah pelarut air. Dan ini tidak bisa bertahan lama. Hanya 24 jam. Kenapa demikian? Karena media penyaringnya adalah air. Air itu yang rawan sekali ketika nanti dia tumbuh jamur, kemudian ada bakteri masuk seperti itu, sehingga apa? Ekstraknya itu tidak stabil. Ya, beda ketika Anda menggunakan ekstraksi maserasi dengan menggunakan etanol. Etanol sendiri kan dia bisa berfungsi sebagai pengawet ya. Jadi ekstraknya bisa bertahan lama, cuman bisa antibakteri juga. Nah, sehingga untuk infundasi ini ya, khusus spesifik hanya pada pelarut air. Dan itu kalau Anda melakukan penelitian dengan menggunakan infundasi berarti 24 jam harus habis. Tapi kalau dibikin berulang gimana Bu? Ya udah bikin lagi. Setiap kali perlakuan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga bikin lagi. Reseptur paratus, artinya disediakan baru terus ya. Nah, ini caranya gampang ya. Ini sampelnya direbus pada suhu 90 derajat Celcius dalam cairan penyari air selama 15 menit. Nah, ini alatnya. Nah, ini ada 2 panci. Panci di bawah ini, alat infus ini ya, ini isinya adalah air. Sedangkan yang atas ini nanti isinya adalah simplisia. Nah, simplisia nanti direndam di dalam air ya. Jadi ada simplisianya, ada air di sini untuk merendam simplisia. Yang bawah ini khusus dia air saja. Lah, kemudian pertanyaannya, 90 derajat 15 menit itu ngitungnya dari mana? Ya, ketika panci bawah ini dia mendidih, itu panci atas itu dia 90 derajat kan. Nah, selisihnya 10 derajat, kemudian barulah dihitung 15 menit dari situ. Jadi ketika habis dari panci bawah dia mendidih, kemudian dihitung 15 menit dari ketika panci bawah itu airnya sudah mendidih. Kita hitung 15 menit. Kemudian kita saring. Ya, kita saring.
Kemudian prinsip kerjanya bagaimana? Nah ini, pembasahan simplisia umumnya 10 bag simplisia. Ditambahkan air dan dipanaskan, kemudian penyarian panas, kemudian ekstrakan ini. Ini prinsip kerjanya. Kemudian sekarang melangkah ke dekok ya, dekokta. Ini prinsipnya sama dengan infus, cuma pemanasannya itu lebih lama. Jadi kalau infus cuma 15 menit, dekok itu dia sampai 30 menit. Ini bedanya di sini. Waktunya beda. Jadi selisih 15 menit. Kalau infundasi itu kita buat 90 derajat selama 15 menit, kalau dekokta itu 90 derajat selama 30 menit. Oke. Kemudian selanjutnya adalah destilasi. Ini merupakan cara pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih atau berdasarkan kemampuan zat untuk menguap. Nah, ini biasanya adalah untuk mengekstraksi ya senyawa-senyawa yang menguap. Salah satunya adalah volatil oil ya, minyak yang mudah menguap. Atau kita kenal kalau ini biasanya, ini biasanya untuk mendestilasi minyak atsiri seperti itu ya, atau komponen-komponen lain yang mudah menguap ya. Nah, ini ada destilasi uap, ada destilasi cair. Kalau destilasi uap itu simplisiannya dia tidak tercelup larutan penyari ya, larutan penyarinya air. Dia dialiri uap jenuh yang bertekanan tinggi, lebih besar dari 1 atmosfer. Tapi kalau destilasi cair, ini simplisiannya tercelup larutan penyari air. Ya. Jadi kalau destilasi uap itu nanti ya uapnya itu yang akan ini ya, akan bersinggungan. Tapi kemudian kalau destilasi cair, nah ini larutannya itu tercelup dengan simplisianya. Oke, ini destilasi ini untuk yaitu tadi saya bilang minyak atsiri ya. Biasanya kita pakai destilasi seperti ini. Kita punya alat baru destilasi tetapi belum pernah dipakai. Ya, belum pernah dipakai. Nah, yang kita punya itu hampir mirip seperti ini. Hampir mirip seperti ini. Kita punya di lab, ya. Jadi ini saat suhu dipanaskan, cairan yang titik didihnya itu lebih rendah, dia akan menguap lebih dulu. Kemudian uap ini akan dialirkan dan kemudian didinginkan sehingga kembali menjadi cairan yang ditampung pada wadah yang terpisah. Jadi Anda kalau pakai yang model seperti ini, nah ini nanti di sini itu dia ada tampungannya. Tampungannya ini biasanya dia diisi air. Diisi air ya. Kemudian nanti minyaknya itu dia akan menetes dan ini nanti akan ada 2 lapisan. 2 lapisan. Jadi nanti kita tinggal memisahkan, akan pakai corong pisah ya. Bagian airnya dibuang, bagian minyaknya yang bagian atas ini nanti bisa diambil. Ini yang pakai alat seperti ini. Dulu saya pakai alat yang seperti ini. Tapi sekarang kan sudah lebih modern lagi. Oke. Kemudian reflux. Ini ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya. Jadi kita harus tahu titik didih pelarutnya berapa ya. Jadi itu yang kita gunakan sebagai patokan ya. Jadi kita menyari dengan menggunakan pelarut yang dia akan mendidih pada titik didihnya selama waktu tertentu. Dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan. Dengan adanya pendingin balik atau reflux. Jadi nanti dari simplisia kemudian ada pelarut. Nah, ini ada pendingin. Pendingin ini adalah fungsinya nanti untuk mengubah uap dari pelarut itu menjadi tetesan pelarut sehingga dia bisa masuk kembali ke sini. Ini dia untuk mengekstraksi sampel-sampel yang biasanya teksturnya kasar dan juga tadi tahan pemanasan secara langsung. Seperti itu. Oke, kemudian soklet. Kalau soklet itu kita ada dan kita bisa menggunakan ya. Ini pelarutnya bisa jumlahnya nggak terlalu banyak, tidak seperti maserasi. Jadi kalau dengan sokletasi itu kita pelarutnya lebih hemat. Ini ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi yang dia kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Jadi misalnya kita pakai labu takar katakanlah 1000 gitu ya, labu takar ini 1000, jadi kita nanti ini kapasitasnya bisa 1000, jadi kita bisa menggunakan pelarut 500 sampai dengan
800 gitu ya, atau dengan 1 liter gitu ya. Nah, nanti prinsipnya gimana? Ini prinsipnya gimana? Nah, prinsipnya itu nanti simplisianya itu ada di dalam sini. Ya, ada di dalam sini. Ini tempat simplisianya. Kita bungkus dulu simplisianya, serbuk simplisianya dengan menggunakan kertas saring. Ya. Kita bungkus, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi biasanya kita bungkusnya itu kita lipat-lipat, kemudian kita ikat pakai benang gitu ya, sehingga dia masuk ke dalam alatnya. Kemudian kita masukkan pelarutnya ke sini juga. Kemudian kita pasang pendingin baliknya. Nah, kemudian kita masukkan air ya, air kita aliri air ya. Ini di bagian pendingin bagian atas itu ada tempat masuk air. Kemudian yang di sini itu nanti kita pasang selang untuk keluar air. Nah, jalannya seperti apa? Nah, ketika nanti ketika kita tuangi pelarut, nah dia akan masuk ke labu ini toh. Kemudian pelarut yang ada di labu ini ya, kemudian dia akan ada pemanasan kan di situ. Nah, dia akan menguap melalui ini pipa samping ini. Nah, dia akan ke atas. Di sini ada pendinginnya, pendingin balik tadi. Kemudian didinginkan kan uap dari pelarut di sini. Kemudian dia akan menetes lagi pelarutnya, menetesi simplisia sampai kemudian dia penuh ke sini. Nah, dia akan mengalir di sini menyari. Nah, kemudian hasil penyarian masuk lagi ke labu. Seperti itu. Terus seperti itu ya, terkontinu. Nanti sampai apa, Dik? Lah di sini ini ketika Anda merendam di sini pakai ini pasti degradasi warna akan terjadi. Yang semula pekat, terus kemudian degradasi warnanya itu dia akan menjadi lebih cerah sampai akhirnya nanti di sini jernih. Itu artinya seluruh senyawa yang ada di dalam simplisia itu dia sudah terekstraksi. Oke. Ini ekstraksi berkesinambungan ya. Jadi berjalan terus ya. Jadi ini di industri ya. Ini gambarnya ini diambil dari PETO ya, pusat ekstraksi tanaman obat. Jadi ini proses penyarian yang continue sistemnya continue. Jadi dari chamber 1, kemudian ke chamber 2, kemudian ke chamber 3 gitu terus menerus ya. Ini dirancang untuk bahan yang dalam jumlah besar di industri ya. Nah, kemudian ini yang sangat menarik ya, supercritical carbon dioksida. Ini kalau kita punya alatnya gitu, kita ekstraksi itu akan menjadi lebih sangat efisien dan lebih mudah karena kita pakai CO2 ya, kita pakai CO2. Nah, ini variabelnya adalah tekanan dan juga temperatur, sehingga kita memperoleh spesifikasi kondisi polaritas tertentu yang sesuai untuk melarutkan senyawa dengan kandungan tertentu. Nah, ini simplisianya di mana? Lah di chamber ini. Kemudian ada alirannya, ada aliran CO2-nya. Kemudian ada speratornya di sini. Nah, kemudian kita tampung di sini. Jadi ini memang sudah penyarian yang tingkat teknologinya itu lebih bagus. Kemudian kita bisa menyari berdasarkan kondisi polaritas tertentu ya dari senyawa-senyawanya. Ini adalah untuk supercritical extraction process. Kemudian ultrasonifikasi ya, ultrasonik ya. Ini pakai getaran ultrasonik lebih besar jadi 2000. Kita punya alat di bawah, sonifikator ya. Kita bisa pakai itu juga. Kemudian ini meningkatkan permeabilitas dinding sel. Dia akan menimbulkan gelembung. Jadi ketika dimasukkan ke alat itu nanti kan ada getaran gitu. Kita setel getarannya gitu. Kemudian ada gelembung-gelembung dari ininya, ada stres dinamik sehingga menimbulkan fraksi interface gitu, sehingga zat aktifnya itu bisa keluar untuk terekstraksi. Nah, ini tergantung pada apa hasil ekstraksinya adalah frekuensi getarannya, kemudian kapasitas alatnya dan proses ultrasoniknya. Kalau kita punya di bawah itu kapasitasnya nggak bisa besar, kapasitasnya ya kecil. Oke, kemudian ini yang pakai energi listrik. Ini digunakan dalam energinya itu pakai medan listrik, medan magnet, dan juga electric
discharge. Jadi endokinetiknya itu dia bisa mempercepat ya, meningkatkan hasil dan prinsip menimbulkan gelembung spontan dengan menyebarkan gelombang tekanan berkecepatan ultrasonik. Jadi nanti bayangkannya ya pakai listrik, yang ekstraksinya pakai listrik gitu. Nah kita belum punya alatnya seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Karena kuliahnya cuma sampai situ. Ada pertanyaan adik-adik? Ada pertanyaan nggak? Sudah bisa membayangkan seperti apa? Mau milih metode ekstraksi apa? Belum? Belum ada gambaran? Sama sekali belum ada gambaran? Kira-kira pengen apa gitu? Oh saya pengen hemat pelarut, kemudian ini senyawa-senyawanya tahan pemanasan, ya pilihlah coklat gitu. Kalau senyawanya nggak tahan pemanasan gitu, kira-kira pengen pakai metode apa? Maserasi bisa ya, maserasi, kemudian perkolasi juga bisa. Dia mau tanya? Nggak apa-apa, lo kan feel free. Kuliah itu kan memang kalau nggak paham ya tanya gitu loh ya. Ada yang mau pakai infundasi atau bagaimana? Ada yang mau pakai perasan atau semuanya mau ngekstrak? Sudah ada gambaran untuk skripsinya seperti apa? Kalau menggunakan tanaman diekstrak gitu? Bisa membayangkan nggak? Jadi gimana cara memperoleh ini jadi baru dasar ekstrak ya, dalam artian kan kita masih dasar sekali, dalam artian kalau mau memakai ya tujuan penelitiannya itu mau pakai yang mana, mau pakai ekstrak atau cuman mau pakai cairan infus, nah seperti itu. Nah nanti kita kan bikin konsentrasi tuh kalau infus, konsentrasinya berapa gitu ya, butuh simplisianya berapa, airnya berapa, kemudian bagaimana nanti ketika disaring kok volumenya di awal menyusut gitu loh. Nah nanti caranya seperti apa gitu. Udah membayangkan belum? Kira-kira mau pakai metode apa nanti? Ini yang ngambil herba itu semua skripsinya akan masuk di ini apa namanya, biomedik? Gimana? Enggak, belum ada gambaran. Kira-kira ada berapa orang ini yang skripsinya mau ke area biomedik? Ada yang mau larvasida gitu? Ada? Antioksidan gitu? Antioksidan, sun protection factor gitu? Ada? Ada yang mau sini mau kayak anti cancer? Sitotoksik gitu? Ada? Enggak tertarik gitu, padahal kan itu sesuatu yang baru, terus kemudian juga tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan gitu. Ada? Atau mau di sosial semuanya? Survei gitu, bikin kuesioner yang harus divalidasi gitu. Nah, ini lulus blok riset kan harus apa namanya, proposal kan ya. Ada yang mau tanya tentang ini? Maserasi itu berapa lama, bahannya yang dibutuhkan berapa, pelarutnya berapa itu? Ada yang mau nanya gitu? Apa nanti saya tanyanya ketika di laboratorium aja gitu, biar langsung praktek gitu. Iya, lebih enak gitu ya. Jadi di lab langsung praktek gitu ya di blok herba, jadi nanti tahu ternyata cara ngitung konsentrasinya seperti ini gitu ya. Lebih gampang gitu lah, karena ketika kita belajar teoritis terus kemudian harus praktek ya, itu lebih enak belajar teoritis kemudian diaplikasikannya ketika di laboratorium praktek. Nggak ada pertanyaan? Tadi ekstraksi prinsipnya apa?
Prinsip ekstraksi tadi apa? Penyaringan dengan menggunakan pelarut yang spesifik gitu ya. Kemudian habis itu apa? Berdasarkan pada kelarutan. Jadi prinsipnya adalah pilihlah pelarut ya yang sesuai dengan apa yang Anda inginkan dalam riset Anda. Nah, ngomong-ngomong soal pelarut, kan tidak semua pelarut bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk mengekstraksi. Kan? Pelarut organik itu tidak semua boleh dipakai. Jadi kalau berdasarkan dari peraturan Badan POM sebenarnya pelarut yang diizinkan untuk dipakai yang nanti hasilnya ekstraknya itu bisa dikonsumsi itu cuma ada 2. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah alkohol. Selain itu tidak diperbolehkan. Misalnya Anda mau mengekstraksi pakai metanol yang endingnya akan dikonsumsi, nggak boleh. Kalau kebutuhan riset ya boleh. Anda mau pakai metanol, etil asetat, butanol, kemudian kloroform, silakan ini untuk kebutuhan riset. Tapi kalau untuk kebutuhan nanti komersialisasi itu yang diizinkan adalah dengan menggunakan pelarut air maupun dengan pelarut alkohol. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti jelas semua ya. Jelas semua. Kira-kira nanti saya mau pilih pakai metode apa gitu ya untuk mengekstraksi gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan risetnya bagaimana seperti itu ya. Kalian butuh waktu berapa lama nanti untuk mengekstraksi. Nah, ada yang direndam maserasi cuma di jurnal itu ada yang ini cuma 12 jam, ini ada yang 4 jam, ini ada yang 8 jam, ada yang 24 jam, 48. Nah, ini tergantung kembali lagi adalah kepada kebutuhan Anda untuk riset Anda itu yang diperlukan dengan model yang seperti apa. Jadi pahami dulu konsepnya ketika Anda menyusun proposal, kira-kira ini saya butuhnya nanti ekstraknya dalam jumlah banyak atau sedikit. Misalnya kalau antioksidan itu kita nggak butuh banyak. Atau Anda mau menguji sun protection factor atau SPF itu juga tidak begitu banyak yang dibutuhkan, ya. Dan itu kalau ekstraknya sudah selesai, sudah langsung bisa diuji gitu loh ya. Tapi kalau Anda berpikir untuk membuat, saya mau bikin sediaannya adalah krim untuk diuji untuk krim tabir surya gitu ya. Nah, kalau untuk krim tabir surya ya berarti nanti butuh ekstrak yang jumlahnya agak lumayan gitu loh ya. Jadi nanti itu bisa diperhitungkan. Jadi haruskah 1 kilo? Enggak. Kembali lagi tergantung kebutuhan Anda untuk uji apa. Gitu. Jadi kalau Anda hanya untuk uji pendahuluan dalam artian uji katakanlah konsentrasinya kecil, kemudian juga tidak membutuhkan sampel dalam jumlah yang banyak, ya berarti Anda tidak harus mengekstraksi dalam jumlah besar. Karena hubungannya apa? Hubungannya dengan jumlah pelarut yang digunakan. Jadi semakin banyak jumlah simplisia yang kamu mau ekstrak, berarti kamu butuh pelarut yang kira-kira nanti dengan metode tertentu kan dia butuh pelarut banyak. Kemudian ada yang butuh pelarutnya sedikit. Butuh pelarut sedikit seperti kayak sokletasi tadi kan, tapi simplisianya kan juga yang dibutuhkan kan juga yang masuk ke dalam tabung simplisia tadi kan tidak banyak. Paling cuma berapa? 200 gram seperti itu serbuknya gitu ya. Jadi tergantung pada tujuan riset kalian masing-masing itu untuk apa. Kemudian kalian bisa menghitung ya berapakah kebutuhan ekstrak yang kira-kira Anda butuhkan gitu. Jadi tidak harus semuanya dibeli dalam jumlah yang besar. Jadi ingat ya, saya mau cuma nguji antioksidan sama SPF, nggak usah terlalu banyak gitu. Karena yang dibutuhkan kan konsentrasinya kan dalam ppm kan, kecil-kecil sekali gitu. Nah, tapi kalau nanti mau dikembangkan lagi, ini saya mau kembangkan jadi sediaan krim tabir surya ya monggo, itu berarti kalian butuhnya jumlahnya lumayan agak banyak. Tapi kalau cuma diuji tok ekstraknya ya enggak, tapi kalau dibikin sediaan ya jumlahnya akan menjadi lebih banyak. Oke. Ada yang mau tanya sebelum saya tutup kuliahnya? Ini nanti di praktikum kita yang pertama itu kita akan praktikum dengan berbagai macam metode ekstraksi ya.
Kita akan coba beberapa metode ekstraksi ini, kemudian kita akan melihat hasilnya seperti apa. Kita akan jelaskan lebih lanjut nanti dengan alat-alat yang kita miliki di lab gitu, seperti apakah nanti aplikasinya secara langsung seperti itu. Nanti harus dihitung, oh nanti habis ini harus dievaporasi, kita punya alat evaporator seperti itu. Jadi untuk menguapkan ekstraknya itu kita pakai alatnya evaporator sampai ketemu ekstraknya itu menjadi kental seperti itu. Clear ya? Jelas semuanya? Jelas. Jadi dari pandangan nih, saya mau ngapain gitu. Ya kalau misalnya Anda mau anti diabetes gitu, atau hepatoprotektor gitu pakai hewan uji, ya berarti Anda ekstraknya harus dalam jumlah yang banyak, karena kan pemberiannya nggak hanya sekali ya, pembeliannya dilakukan secara berulang gitu. Berarti itu harus difikirkan, oh berarti saya butuh dalam jumlah yang sangat besar ini gitu loh. Jadi kembali lagi, lihat dulu Anda mau riset pada topik-topik apa, kemudian kalau menggunakan ekstrak berarti Anda harus perhitungkan juga jumlahnya berapa, kira-kira yang Anda butuhkan berapa, pelarutnya berapa, kembali lagi tergantung pada Anda mau riset pada topik apa. Gitu. Ada yang kebutuhan ekstraknya cuma sedikit, ada yang kebutuhan ekstraknya besar. Tapi kalau diberikan kepada hewan uji kan itu berulang gitu kan, berapa hari treatmentnya, atau mungkin seminggu 2 minggu. Oh berarti jumlah ekstrak yang dibutuhkan yang memang harus banyak, karena rentang dosis dan lain sebagainya. Tapi kalau tadi saya bilang untuk anti cancer, kemudian antioksidan, SPF, antibakterial, antifungi gitu, mungkin nggak butuh banyak. Ya. Sampai sini cukup ya, bisa dimengerti ya. Oke, ada quote di situ ya, bagus ya. Ubahlah cara berpikir Anda, maka nasib Anda juga akan berubah. Jadi berpikir yang baik sebenarnya ya. Jadi positive thinking aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya ya. Jadi punya gambaran nanti mau memilih metode ekstraksi yang seperti apa, gambarannya seperti apa, bisa memperhitungkan, kemudian mencari tahu apakah saya mau pakai metode panas ataukah pakai metode dingin gitu. Kemudian saya mau menghemat pelarut ataukah memang saya butuh pelarut yang banyak untuk keperluan ekstraksi ini, itu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi adik-adik semua. Oke. Saya tutup kuliah hari ini ya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.